Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia ya. Kali ini kita masih tetap akan membahas tentang teks non-fiksi. Apa yang akan kita pelajari? Iya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Oke. Ya, anak-anak, saat kita membaca sebuah teks, yang pertama kali kita baca adalah judul teks. Judul dalam sebuah teks merupakan kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud teks tersebut. Judul teks non-fiksi ini menggambarkan isi teks yang berisi tentang kenyataan atau fakta yang ada berkaitan dengan teks ya. Contoh judulnya adalah Sektor Ekonomi Negara Berkembang di Asia Tenggara. Nah, dengan memperhatikan judul teks non-fiksi di atas, kita dapat menentukan kata kunci yang dapat digunakan untuk memperkirakan informasi yang terdapat pada teks. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Nah, kata kunci pada judul teks dapat dicari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat contohnya. Ya, judul yang tadi, Sektor Ekonomi Negara Berkembang di Asia Tenggara. Nah, dari judul tersebut, kata kunci. Nah, kita dapatkan kata kunci yang terdapat pada judul teks di atas adalah 1. Sektor ekonomi. Yang kedua, negara berkembang di Asia Tenggara. Ya, itu adalah kata kuncinya. Nah, kita perkirakan isi teksnya tentang apa saja? Iya. Yang pertama, menjelaskan pengertian sektor ekonomi. Yang kedua, menyebutkan negara-negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, menjelaskan keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Nah, dengan menentukan kata kunci yang terdapat dalam judul teks, kita dapat memperkirakan informasi apa saja yang akan disampaikan dalam sebuah teks. Ya. Nah, perkiraan isi teks ini dapat kita kembangkan ya melalui teks non-fiksi. Ya. Kita dapat cari informasinya boleh di internet atau boleh di surat kabar tentang apa itu pengertian sektor ekonomi, terus negara-negara berkembang apa saja yang ada di Asia Tenggara, lalu bagaimana menjelaskan keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Kita lanjut. Nah, kedua adalah menyajikan informasi dari teks non-fiksi, ya, menyajikan informasinya. Nah, informasi dari teks non-fiksi didapatkan dengan cara yang pertama, membaca teks dengan cermat, lalu menandai kata-kata penting yang terdapat pada setiap paragraf. Yang ketiga, menentukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Nah, kita lihat di sini ada sebuah judul teks, yaitu perbedaan musim di bumi. Oke, kita baca dulu. Pergerakan bumi mengelilingi matahari menyebabkan ada bagian bumi yang mengalami 4 musim dan 2 musim. Bagian bumi yang mengalami 4 musim adalah bagian bumi yang berada di wilayah paling selatan dan paling utara. Keempat musim tersebut adalah musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Bagian bumi yang mengalami 2 musim adalah wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Kedua musim tersebut adalah musim hujan dan musim kemarau. Wilayah bumi yang berada di bagian utara dan bagian selatan disebut wilayah subtropis. Kondisi iklim subtropis cenderung ekstrim, seperti badai, hujan salju, dan tornado. Wilayah bumi yang dekat dengan khatulistiwa cenderung hangat. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah subtropis. Ya, itu adalah teksnya. Nah, kita lihat kata kunci dari teks tersebut. Nah, yang pertama, perbedaan musim. Yang kedua,
bumi. Nah, perkiraan informasi yang didapatkan dengan menemukan kata kuncinya. Jadi informasi yang kita dapat dari teks tersebut adalah, nah, yang pertama, perbedaan musim diakibatkan adanya pergerakan bumi mengelilingi matahari. Lalu ada bagian bumi ya yang mempunyai 4 musim dan ada yang mempunyai 2 musim. Yang ketiga, wilayah bumi di bagian utara dan selatan disebut wilayah subtropis. Jadi itu informasi yang kita temukan dari teks perbedaan musim di bumi ya. Ya, bahasan kita yang kedua adalah tentang mengidentifikasi gagasan utama dari teks ya. Oke, dari KD-nya 3.8 ya. Oke, sebuah paragraf dibentuk dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan utama adalah dengan menemukan kalimat utama dan informasi penting di dalamnya. Salah satu cara yang efektif menemukan gagasan utama adalah membaca dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Informasi penting dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Oke, kita lihat contohnya di sini. Iya, ada sebuah teks yang berjudul Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas di Brunei Darussalam. Ya, kita baca dulu ya. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga negaranya. Beberapa sumber daya alam yang dimiliki negara ini antara lain kelapa, karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Salah satu sumber daya alam Brunei Darussalam adalah pertambangan minyak bumi dan gas. Brunei Darussalam memiliki ladang minyak bumi dan gas alam terkaya kelima dari sekitar 182 negara di dunia. Hal tersebut menyebabkan negara ini mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya dan produksi gas alam mencapai 5 juta ton per tahun. Adanya sumber daya alam yang melimpah di Brunei Darussalam telah dimanfaatkan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan ini tentunya tidak selamanya dilakukan karena jenis sumber daya berupa minyak bumi dan gas yang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, pemerintah Brunei Darussalam berupaya mengembangkan sektor lainnya seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Iya, coba kita lihat gagasan pokoknya. Iya. Oke, di paragraf pertama kita dapatkan gagasan pokoknya. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki berbagai sumber daya alam. Oke, kita lihat yang paragraf kedua. Sumber daya alam utama Brunei adalah minyak bumi dan gas. Paragraf ketiga. Oke, sumber daya alam Brunei dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, lalu informasi penting apa sih yang didapatkan dari teks tersebut? Oke, yang pertama, kita menjadi tahu nih, kalau sumber daya alam Brunei itu antara lain minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, dan karet. Karena yang kita ketahui selama ini kalau di Brunei itu hanya minyak buminya saja yang terkenal. Ternyata mereka juga mempunyai sumber daya alam lain berupa kelapa sawit dan karet ya. Lalu, ladang minyak Brunei Darussalam merupakan ladang minyak terkaya kelima dari 182 negara di dunia. Lanjut, sumber daya Brunei Darussalam digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Ya. Yang keempat, karena minyak dan gas bumi sifatnya terbatas, pemerintah Brunei berupaya untuk mengembangkan sektor lainnya. Nah, itulah informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari teks bacaan tersebut ya. Oke, kita lihat peta pikiran dari teks yang tadi. Oke, tentang apa?
tentang sumber daya alam minyak bumi dan gas di Brunei Darussalam. Kita dapat membuat peta pikirannya bahwa sumber daya alam Brunei antara lain minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, dan karet. Ini bisa kita pakai dengan kata kata tanya ya, apa saja sumber daya alam yang ada di Brunei? Iya, antara lain ada minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, dan karet. Lanjut, tentang ladang minyak, Brunei Darussalam merupakan ladang minyak terkaya kelima ya dari 182 negara di dunia. Lanjutkan, sumber daya Brunei digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lanjut, pemerintah Brunei berupaya untuk mengembangkan sektor lainnya. Nah, ini adalah peta pikiran dari paragraf tadi ya. Sehingga dengan melihat peta pikiran ini kita dapat melihat bagaimana kondisi negara Brunei Darussalam. Ya, kesimpulannya adalah Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang memiliki berbagai sumber daya alam, di antaranya minyak dan gas bumi yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oke. Iya, kita lanjutkan tentang menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk visual. Visual itu berarti yang bisa dilihat ya. Oke, kita dapat menemukan informasi penting pada sebuah teks dengan menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Informasi yang telah kita temukan dapat disajikan kembali dalam bentuk visual. Salah satu bentuk visual yang dapat disajikan adalah dalam bentuk gambar, seperti grafik, diagram, atau tabel. Nah, coba lihat. Nah, perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut, kita akan menemukan informasi mengenai bentuk-bentuk bulan ketika terjadi gerhana jika dilihat dari bumi, serta waktu-waktu terjadinya gerhana tersebut. Di sini ada gambarnya tentang gerhana bulan total ya, yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2018. Lihat di sini, dengan melihat saja kita bisa melihat nih puncak gerhananya terjadi pada pukul berapa. Kalau kita lihat di bumi, bentuk-bentuk bulannya seperti apa. Oke. Nah, bentuk visual ini atau bentuk infografis ini bisa kita buat dalam bentuk peta pikiran. Ini dia, tentang gerhana bulan total. Di sini ada gerhana mulai ya, lalu gerhana sebagian mulai, gerhana total mulai, puncak gerhananya, gerhana total berakhirnya, gerhana sebagian berakhir, dan gerhana berakhir. Serta di sana di gambar ini kan ada pukul berapa waktu terjadinya. Ya, gerhana sebagian bentuknya seperti apa, nah terjadinya pukul berapa gitu kan. Jadi di sini kita bisa buat dalam bentuk peta pikiran. Oke anak-anak, sampai di sini materi tentang teks non fiksi ya, materi bahasa Indonesia. Terima kasih. Tapi tunggu dulu, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Apa tugasnya? Ini. Tugasnya ada di buku Bupena 6D halaman 40. Di situ kalian harus membuat peta pikiran berdasarkan gambar ya. Oke, seperti yang tadi. Dan ada di halaman 81 nomor 1 sampai 3. Oke, itu saja tugasnya. Silakan ditulis jawabannya di buku tulis saja. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.